Yang ke-119, ini hikmah yang ke-119. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasi dhunubi wastiftahun libabil ghuyubi. As-salatu adapun salat itu tuhratun adalah penyuci, alat penyuci. Ya. Lil qulubi bagi hati min adnasi dari kotoran-kotoran, adzunub dosa-dosa, dari kotoran-kotoran dosa. Wastiftahun dan pembuka libabil ghuyubi bagi pintu kegaiban. Jadi sholat itu punya fungsi utama dua yang disebut Syekh Mu'taillah. Satu, dia bisa merontokkan kotoran-kotoran dosa dari hatimu. Sholat itu nyuci batinmu dari kotoran-kotoran dosa. Satu. Yang kedua, sholat itu adalah pembuka batinmu dari hal-hal yang gaib. Kalau sholatmu benar. Kalau sholatmu benar. Maka kata para sufi, as-sholah maqamu raf'il hijab. Sholat itu adalah makom diangkatnya hijab. Sampai disebut juga oleh para sufi, sholat itu sebagai tidak hanya tempatnya raf'ul hijab, tapi sholat itu juga muhadasatus sirri ma'al haqqi. Sholat itu adalah tempatnya para kekasih Allah berdialog batin dengan Allah. Jadi kalau para aulia itu sholat, sholat itu beliau-beliau itu bisa ngerasakan jawabannya Allah di dalam sholatnya. Apalagi Rasulullah. Sehingga sholat itu banyak kalimatnya sifatnya dialogis. Ya, sifatnya dialogis. Kamu kalau ngerasakan sholat itu benar dan benar-benar batinmu ngerasakan berdialog, itu seru sholat itu. Jadi karena itu oleh para sufi, sholat itu disebut sebagai wiridul akbar, wirid terbesar. Sholat dan Quran itu wiridul akbar. Wiridul akbar itu tidak bisa dinikmati kalau kamu belum terbiasa menikmati wirid-wirid yang asghar. Gitu. Lagu Beethoven itu adalah lagunya maestro. Tapi kalau kamu tidak punya ilmu musik yang cukup, tidak bisa menikmati kamu. Kamu baru bisa nikmati kalau dangdutan ceplok-ceplok koplo gitu. Itu ya. Kenapa ya? Karena memang belum waktunya. Ya, orang harus belajar dulu menikmati la ilaha illallah. Menikmati dulu astagfirullah. Menikmati dulu Allah, Allah, Allah. Baru nanti dia bisa tahu nikmatnya Quran. Bisa tahu nikmatnya sholat. Tidak usah ngeyel, karena itu Qur'annya. Ya, fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum fa'idhat ma'nantum faqimus sholat. Nah, kalau kamu udah sholat, tidak khusyuk. Allah merintah, kamu belajar ingat Allah. Belajar zikiran. Terus ingat Allah. Dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk. Itu terus belajar ingat Allah terus. Faidat maknantum, kalau hatimu sudah tentram dengan terus ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, maka kamu baru iqamatis sholat. Bisa melaksanakan sholat yang sempurna itu. Loh, itu rahasianya. Jadi
Kenapa Rasulullah sampai menyebut bahwa ada Allah membuat menghiasi aku hidup itu dengan 3 hal. Hubbiba ilayya thalathah, kan gitu ya. Allah mencintakan aku pada 3 hal. 1, wewangian. 2, istri yang solihah. 3, sholat. Tapi Rasul menyebut waju'ilat qurratu aini fis shalah. Tapi Allah menjadikan yang paling mempesona di mataku bukan istri solihah, tapi sholat. Kamu kalau ngerti hadis ini, baru kamu ngerti bahwa sholat itu lebih indah dari perempuan tercantik yang paling solihah sekalipun. Seindahan sholat. Cuma kalau saya bertanya berapa orang Islam yang bisa menikmati indahnya sholat, lebih indah daripada keindahan terbaik di muka bumi. Nggak usah nanya santri, kiai aja belum tentu. Buktinya dia bingung kawin lagi, bukan bingung nambah sholat. Berarti bagi dia, perempuan cantik lebih hebat dari sholat. Kalau dia tahu sholat lebih indah dari perempuan cantik, dia tidak bingung kawin lagi. Dia bingung nambah sholat. Ya, dia bingung nambah sholat. Ya, banyaknya kawin itu menandakan dia nggak bisa ngerasakan sholat masih. Kecuali kalau sudah disuruh Gusti Allah, itu beda lagi. Kalau orang kayak Syekh Abdul Qadir itu memang disuruh Allah. Tapi kalau nggak bisa. Nggak bisa. Orang kalau belum tahu nikmatnya sholat, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi kalau hakikatnya sholat itu yang sebenar-benarnya sholat itu nikmatnya nggak karuan. Karena Rasulullah yang sudah menggaransi kenikmatan sholat lebih dahsyat. Karena di sholat itu kalau sudah hijab dibuka yang terlihat jamalullah. Lah kalau jamalullah yang kelihatan, apa yang lebih indah dari itu? Maka Rasulullah bisa kesengsem habis karena keserap oleh keindahan yang maha sempurna. Maka takbir 1 rakaat dari ba'da isya sampai tengah malam nggak terasa. Rakaat kedua dari tengah malam sampai menjelang subuh nggak terasa. Kalau bukan karena cinta yang mendalam kepada sesuatu yang maha indah, nggak ada yang bisa melakukan itu. Ayo sampean tak suruh, nanti malam jangan tidur, jaga motor, jangan sampai ada yang hilang. Ya gak kuat, ya pasti ngantuk sampean, pasti ngantuk. Tapi nanti tak tunggu ya, nggak usah cerita ke saya, buktikan sendiri. Kalau malam pertama dengan orang yang paling sampean cintai, coba itu ba'da isya sampai subuh kayak 1 jam. Loh, kok subuh? Loh gitu. Kenapa penderitaan itu bisa hilang? Waktu itu bisa terlipat singkat apabila orang itu lagi jatuh cinta. Cinta itu meniadakan sakit dan melipat jarak dan waktu. Dan cinta itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang indah. Nah, kalau orang itu sudah kepada Allah keindahannya, pantas Rasulullah itu kalau sholat sampai betisnya bengkak. Pantas Rasulullah sholat sunnah ini sampai tumitnya pecah. Pantas Rasulullah itu 1 rakaat surat Al-Baqarah, nambah surat Ali Imran, nambah surat An-Nisa. 1 rakaat. Rukuknya sedikit lebih pendek dari berdirinya. Sujudnya sedikit lebih pendek dari rukuknya. Kalau tidak ada indahnya jamalullah di sholat Rasulullah, nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Maka kamu nggak usah tiru-tiru sholat Nabi. Dapur ngopo, sok-sokan sholat Nabi. Wis gak usah ngono. Kamu sholat bener, sempurna. Biqudrati taqatil insaniyahmu. Sesuai dengan kemampuanmu sebagai manusia yang sewajarnya. Seoptimal yang kamu bisa. Udah bagus. Ya udah bagus.
Yo cita-citanya kayak Rasulullah, ya enggak apa-apa kalau cita-cita. Tapi yang mbok sadar diri, ya. Tapi kalau nanti saatnya kamu begitu khusyuk, kemudian hijab dibuka oleh Allah di dalam sholatmu, sampai kamu bisa merasakan ka'annaka tarahu. Nggak usah tak suruh kamu sholatnya panjang sendiri. Nggak usah tak suruh jaga malam, kamu sudah nggak akan mau tidur. Gitu loh. Jadi itu rahasianya. Karena itu orang yang alim tidak akan memberi beban murid dengan banyak ibadah sebelum murid itu merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Tapi kalau kamu sudah ngerti nikmatnya ibadah baru, ada orang yang tidak ngerti bab torekot ini. Terus ngomong, enakan ikut torekot X. Kalau torekot X itu sedikit wiridannya. Apa kalau Qadiriyah Naksabandi itu banyak wiritannya. Mosok 5 waktu harus wiritan. Belum lagi. Wiritan sedikit itu karena kamu pemula. Kalau kamu sudah ada di top levelnya, torekot apapun banyak wiritannya. Tidak ada orang yang jadi wali Allah dengan wiritan sedikit itu. Ya cuma gobloknya kamu aja belum ngerti ragam torekot. Sadiliyah itu sedikit. Iya bagi pemula. Coba kamu sudah makom mutawasid di Sadiliyah, banyak wiritannya. Zikir sirinya suruh jalan. Nah, kalau pemula nggak diajari zikir siri, Rek. Itu loh ya. Yo nanti sama. Mbok di Qadiriyah Naksabandi tidak semua dikasihkan. Kalau kamu ikut yang di Abanom, paling cuma ditalkin satu tok. Ikut di Romo Yaya Srori, cuma talkin satu. Rata-rata itu jamaah, kalau saya tanya, baru talkin satu. Meskipun sudah puluhan tahun ya talkin satu. Ya kita masih untung punya Mbak Sitik. Mbak Sitik itu obralan. Mursyid itu kalau belum kamil mukambil, nggak berani. Garansi. Kalau beliau sampai berani sampai 7, berarti beliau tanggung jawab, siap backup. Itu untung kalau punya mursyid begitu ya. Sampai 7 dibeatkan semua. Nggak banyak. Tapi jangan dikira kalau sudah 7 beatan kamu sudah selesai. Enggak. Enggak. Kalau kamu benar-benar sudah mau masuk ke kelas mursyid, nanti ada ijazah khusus itu. Ada khusus ijazah tawajuhan, ada khusus ijazah murokobah, murokobah 1, 2. Tapi itu tidak akan diberikan semua orang. Ya. Nanti ada kewajiban kholwat khusus, yang beda dengan kholwat-kholwat biasanya. Jadi ada. Intinya itu kalau mau serius tidak ada. Gini loh, kalau kamu cuma jadi mahasiswa biasa, ya biasa kuliah itu santai. Oh anak sekarang kuliah bukunya cuma satu. Ayo, 24 SKS itu bukunya dilipat. Set. Kuliah di belakang ketawa, ke TV, pulang. Ketawa, ke TV, pulang. Dosen sekarang bagus-bagus ngasih nilai. Oh cuma ketawa ke TV, nilainya 4. Saya juga bingung, 4. 4 dari mana? Saya itu satu angkatan 600 orang. Yang punya IP 3 itu tidak sampai 20 orang. Ya, susah cari IP dulu. Ya, susah sekali. Orang punya IP 3 itu udah top banget. Ya. Ya. Sekarang bioan. Saya kalau ngadiri wisuda itu keren anak sekarang. IP bisa 4, 3,9, 3,8. Apa ya pinter tenahan antara are. Ya pinter ngerayu dosen nih. Gitu loh ya. Ya, saya itu jadi dosen ini anak-anak sekarang. Kalau dikasih nilai C itu telepon. Pak, kok nilai saya C? Oh, gendeng sih ngeyel. Itu loh ya. Kalau saya modelnya kayak dosen-dosen saya dulu habis kan. Dosen saya ada buat skripsi. Skripsinya tidak layak. Ujian sidang itu. Dia waktunya dosen itu ngomong langsung dilipat, dibuang, dibanting di depan. Bawa balik.
skripsimu jelek. Nggak mau nanya dia, nangis. Ya udah selesai sidang. Pernah ada di sini, dah, ada zaman saya. Begitu. Yang namanya munakosa baca kitab itu, satu kelas itu, lulus satu, yang lain gak. Ngadepi tiga kiai besar. Kiai Mas Duki, Roy Surya, NU Jawa Timur itu. Allahumma fil aku sirroh. Kemudian ya Abu Bakar Muhammad yang terjemahkan Subul Salam. Terus ya Muhtar Ahmad. Ahli filsafat, ahli balaghah. Nangis. Semuanya dari berbagai sisi. Dulu stres, mau lulus itu stres. Anak sekarang saya nguji, ya Allah. Ditanya mutatak khobar. Itu lulus nih piye, kata lulus. Ditanya ini isim apa fi'il. Gak ngerti isim fi'il gitu terus piye. Tapi udah semester segini itu terus gimana? Gak diluluskan ya gak mungkin. Kalau cuma belajar seminggu ya gak mungkin nyantol. Ya mending kamu mondok gini bisa kedok tular dengan teman-teman. Nggak semudah itu. Ilmu itu butuh pengorbanan. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nggak mau mengorbankan kesenanganmu sesaat untuk berlelah-lelah mencari ilmu hari ini, maka kamu harus bersiap untuk susah selama-lamanya. Nah, kamu korban kebahagiaan orang lain ketawa ketiwi di Blok M hari ini. Orang lain ketawa ketiwi di South City. Orang lain ketawa ketiwi di mana kamu enggak, kamu milih ngaji. Itu yo sakit. Aslinya teman-temanmu yo banyak yang ngeritik kamu lo kok itu arek enom ae. Orang mau ngaji tok. Kamu mau jadi wali tah gitu. Orang kok ndak modern sama sekali. Kemungkinan kamu pernah dibegitukan. Saya dulu dibegitukan. Tapi yang ngomong begitu itu kalau ketemu sekarang ya ndak bisa ngomong. Kamu jadi apa? Ya salahmu sendiri. Gitu loh ya. Jadi yang sabar, dapat susah belajar itu yang sabar di sini. Repot-repot ngapalkan itu harus sampean tempuh. Karena kalau tidak begitu nggak ada jalan sukses itu ya falak tahamal aqobah. Harus hiking, harus mendaki kalau kepingin tahu indahnya puncak. Kalau sampean nggak mau bersusah payah, orang daki itu satu, nggak boleh berat-berat bebannya. Dua, nggak boleh gembrot-gembrot. Maksudnya bukan fisik maksud saya gitu loh maksud saya. Maksudnya kalau kamu mau mencapai puncak kejayaan intelektual, kamu harus mau bersusah payah. Nggak. Harus kamu lepaskan semua perbudakan. Nggak. Nah ini ya, saya selalu nambahi motivasi karena kamu mahasiswa ya, supaya semangat terus. Yakni anna salata, yakni anna sesungguhnya as-salata salat. At-tammata yang sempurna. Al-mustawfiyata yang ya, sempurna. Li syuruti bagi syarat-syaratnya wal adabi dan adabnya. Al-mustamilati yang menyeluruh. Alal khusyu'i yang mengandung ya. Istimal ya. Yang mengandung ya, yes, ya mengandung yang menyeluruh. Alal khusyu'i atas kekhusyuan wal khudu'i dan khudu' merendahkan dirimu di hadapan Allah. Lil azizi pada Allah yang maha agung perkasa. Al wahhabi yang maha memberi anugerah. Itu tuhrotun. Itu adalah tuhrotun ay mutahhiratun. Maksudnya adalah penyuci. Penyuci. Lil qulubi bagi hati minad dzunubi dari dosa-dosa. Asyabihati yang serupa bil adnasi dengan kotoran-kotoran.
Qala berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sesungguhnya as-salata salat itu tanha mencegah siapa salat 'anil fahsya'i dari perbuatan keji. Fahsya itu keburukan yang disebabkan oleh nafsu syahwat. Wal mungkar dan kemungkaran. Perbuatan yang sifatnya destruktif. Biasanya disebabkan oleh emosi. Jadi kalau kamu sholatnya benar, kamu itu tidak akan mampu dan tidak akan mau untuk melakukan perbuatan yang keji yang mungkar. Kalau saya punya ukuran, kapan sholatmu itu berfungsi efektif. Kalau ada orang buka aurat, kamu tidak kepingin lihat. Itu kamu sholatmu udah benar. Tapi kalau masih kepingin, ya belum benar. Kan itu fahsya. Gitu loh, itu kan fahisyah. Duh, itu kan repot, Pak. Ya memang repot. Ya memang repot. Allah itu pasti merubah batin orang itu kalau sholatnya benar menjadi muak pada apa yang menurut orang yang sholatnya tidak benar itu menyenangkan. Jadi orang yang sholatnya benar itu, apa yang membuat dia senang itu berbeda dengan orang lain. Gitu ya. Hal-hal yang arahnya kepada fahsya mungkar dia nggak senang. Ya. Loh kira-kira yang begini nih sholat yang bagaimana? Sholat yang iqomah tadi. Yang bisa tanha anil fahsya mungkar itu yang iqomah tadi. Yang sempurna dohir batin. Kalau sholatnya cuma takbir rukuk sujud, itu suratus sholat bila hakikoh. Sampai nanya efeknya mana? Ya gak ada. Nah, itu yang korupsi-korupsi itu rajin ibadah semua, tahu saya. Bahkan ada teman saya cerita itu, dia kuliah di luar negeri, beasiswanya tidak pernah diambil, begitu mau ngambil, itu yang pejabatnya bilang, kalau saya tidak dikasih, yo repot keluar ini, mau saya yang ngurus. Nah itu kan korupsi. Dan itu sudah adzan di Istiqlal. Ayo cepetan, teman mau ngasih berapa? Kalau enggak, ya wes. Kayak mau sholat saya, mau sholat ya masih ingat. Padahal korupsi mau sholat. Kacau. Eh, kacau. Ya, berat, ya berat. Makanya dulu ada anak PAI zaman dulu mau buat skripsi, judulnya pengaruh sholat terhadap sikap keberagamaan. Saya bilang tidak usah diteliti. Kenapa? Kamu mau neliti apa? Kalau kamu neliti ini, nanti kamu akan menemukan hasil ternyata orang-orang yang sholat tidak berpengaruh terhadap sikap perbuatan. Tidak ada hubungan korelasi yang positif antara sholat dan sikap perbuatan. Karena ternyata yang rajin sholat ya rajin korupsi. Yang tidak sholat kadang-kadang malah tidak korupsi. Berarti kan tidak ada kaitan antara sholat dan perilaku. Lah kalau sudah begitu, kesimpulanmu, rekomendasinya apa? Ya tinggalkan sholat. Gak ada gunanya kok. Terus dia sadar, kan tidak mesti begitu Pak. Ya kamu loh, sepinteran aku. Mengkonsekuensi belajar neliti ya. Kenapa akan begitu? Karena yang kamu teliti suratus sholah. Pasti kesimpulannya akan itu. Sedang kamu tidak ngerti bedanya suratus sholah sama iqomatus sholah. Kalau kamu bisa neliti orang itu yang kamu pilih orang yang iqomatus sholah, tak suruh neliti kamu. Tapi itu kan tidak gampang. Ya daripada kamu belum nyampe ilmunya, ya mending tak larang, tidak usah. Karena efeknya bahaya ini. Nanti yang rusak sholatnya, gara-gara kamu tidak ngerti. Gitu loh. Jadi jangan nyalahkan Quran. Quran itu tidak ada margin of errornya. Kalau Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu tidak ada margin of error itu. Pasti.
Kepastian sholat menghentikan perbuatan keji mungkar lebih pasti daripada api membakar. Gitu loh. Lebih pasti. Cuma kalau kamu melihat ada orang sholat kok enggak berhenti keji mungkar, berarti dia tidak sholat. Berarti dia gambaran sholat. Seperti sholat itu bukan sholat. Seperti kiai itu bukan kiai. Seperti tentara itu bukan tentara. Suratus sholah itu bukan sholat. Bukan sholat bil hakikoh. Gambar api itu bukan api. Dia tidak bakar, kamu pegang, ya adem. Meskipun bentuknya sama. Lu lihat takbirnya, rukuknya, sujudnya yang dibaca itu persis. Ya persis namanya gambar. Ya, gambar api sama api ya persis. Tapi nanti beda. Yang satunya panas, yang satunya tidak ada panasnya. Yaitu bedanya sholat yang dengan hakikat sama tidak. Jamin tak. Wa fil hadis dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innama mathalu salati kamathali nahrin azbin yamurru bi babi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin atarawna dhalika yubqi min dharanihi syai'an." Innama hanya saja mathalu salati, perumpamaan salat, kamathali nahrin seperti sungai adbin yang mengalir. Yamurru bibabi ahadikum, mengalir sungai itu bibabi ahadikum, di pintu salah satu kalian, maksudnya di pintu rumah salah satu kalian. Yaktahimu, menjegur. Menjegur itu bahasa Indonesia ya? Menjegur, masuk, menerobos. Menerobos, menjegur, menerobos. Nggak enak ya, enakan jegur ya. Beda nyemplung itu, nyemplung sama jegur itu beda. Kalau jegur itu belum gitu. Ya, yes, menerobos, aslinya itu menerobos. Yaktahimu, menerobos sopo ahadikum fihi, dalam sungai yang mengalir di depan rumahmu. Kuliah yaumin, setiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Kalau kamu di depan rumahmu ada sungai, 5 kali kamu mandi di situ. Ya, terus Rasul nanya, "Atarawna dzalika yubqi min daronihi syai'an?" Adakah kamu melihat dzalika, pada yang demikian, yubqi, menyisakan, tersisa. Ya, yubqi, tersisa, min daronihi, dari kotoran, limbah, dari kotorannya orang tadi, syai'an, sesuatu. Kira-kira kalau ada orang 5 kali mandi, mandinya jegur, itu mosok ono kotoran nih ya. Asal kamu ndak main cat, asal kamu ndak kena aspal, asal cerminmu tidak dipecah, itu aslinya cerminmu pasti jernih, cermin hatimu. Tapi kalau kamu melakukan dosa setengah besar, kamu main cat, ya kamu kena aspal. Mbok kamu celupkan 5 kali, ya tetap cat itu gak bisa hilang. Gitu loh ya. Kamu butuh thinner. Ya enggak cukup sudah begini. Kamu enggak cukup hanya astagfirullahaladzim. Enggak bisa, kamu harus zikir yang serius, minta ke Allah. Harus atakoh sughro. Karena kamu harus menghabisi noda-noda yang tidak bisa hilang karena istighfar biasa, karena sekedar sholat. Tidak bisa, itu harus ada pencucian yang lebih dahsyat. Kamu terus khataman Quran seminggu hatam lah, itu baru itu. Cacat itu bisa rontok kalau begitu. Ya, kalau begitu itu bisa rontok. Tapi kalau sesekali yoga. Nah. Lah kalau pecah, orang kalau jatuh maksiat besar. Kalau orang itu sampai zina, itu pecah kacanya. Kalau cuma ciuman,
Ya itu berarti sudah kena aspal itu. Udah repot itu. Oh, dipeluk-peluk, ya itu udah kayak gitu. Hati-hati loh ya. Kamu mondok dengan saya, nggak boleh berani-berani bermain-main api loh ya. Ya yang soleh-soleh, ya pasti kaget saya ngomong begini. Tapi nafsu itu kalau ndak saya hajar sebelum bergerak, bahaya. Nanti ada yang berani-berani melangkah. Ya, hati-hati. Saya masih sekarang udah agak sabaran. Dulu saya kalau ngajar awal-awal, tahun 2000, saya kalau ngajar selalu saya bilang di awal. Pasti saya disclaimer. Saya tidak mau jadi gurumu dunia akhirat kalau kamu tidak mau serius ke hadapan Allah. Selalu saya begitu. Saya tidak ada kaitan sama kamu di akhirat kalau kamu berani melakukan dosa besar. Urusanmu-urusanmu tidak usah manggil saya di akhirat. Nah, pasti begitu saya. Nggak nyapa saya soro-soro, doakan kamu serius-serius. Kamunya seenaknya sendiri menjalankan agama. Ya mau. Eh, doakan yang lain yang serius saja. Gitu ya, hati-hati. Yang perempuan, misalnya semester 5 ke atas. Iyalah kamu sudah waktunya melihat laki-laki. Mana yang pantas, mana yang boleh. Itu loh ya. Tapi yo jangan konyol. Melihat laki-laki yo yang benar. Ya, kriterianya yang benar. Uli jamaliha, lima liha linasabiha lidiniha itu sudah pasti. Saya pakai ukuran yang lain. Melihat orang yang prospektif itu, tak beritahu, enggak laki-laki, enggak perempuan. Nomor satu, toat. Ya, nomor satu anaknya toat. Ibadahnya bagus. Taat kepada Allah. Itu pilihan pertama. Toat. Dah satu. Kedua, rajin. Toat males. Enggak usah dipilih. Ya, toat yang kedua rajin. Rajin. Lo turut tok. Ya enggak usah dipilih. Ya, jadi harus toat, rajin. Yang ketiga ini bonus ini. Kalau ketemu hebat ya. Yang ketiga, pinter. Sampai kamu ketemu ini, orangnya toat, terus rajin, pinter. Ayo taruhan sama saya. Masa depanmu cerah. Meskipun kamu sekarang anaknya desa, anak desa, anaknya wong deso, bapakmu gak kuat nyangoni, gak masalah. Meskipun kamu bayar SPP itu susah-susah, gak masalah. Ayo saya berat-berat taruh. Kamu nanti jadi orang sukses kalau itu watakmu. Ya. Dan harus semua begini. Itu core values-nya orang anak santri MM. Ya. Taat, rajin, pinter. Urusan nasab saya tidak bahas, itu sudah taken for granted dari Allah. Syukur-syukur kalau kamu memang nasabnya orang alim, ya alhamdulillah. Itu bonus keempat. Ya, bonus keempat. Ya, taat itu mengindikasikan akhlaknya baik. Itu pegang. Ya. Ada Pak, taat, apa mau, rajin, pinter. Tapi itu suami orang. Ya wes, suami orang. Ngawur aja nih. Wah, ya coba dipikir wesan gitu loh ya. Wah, wes. Kau ndak ngerti lagune Bruri Peso 5, Cintra yang terlarang, oh gitu loh ya. Allah memberi kamu rasa cinta itu ndak semuanya harus dinyatakan. Ndak semuanya harus disampaikan. Sudah malam pakai tambahan kuliah bab babul cinta gitu ya. Saya sudah ndak mau bahas tapi kok ternyata kamu ini udah dewasa kalau nggak diajari ya.
Tapi nanti saya ajari lebih dalam lagi. Ini bahaya. Gini nih, kamu tidak akan pernah mendapatkan pelajaran cinta dimanapun. Ya, padahal itu penting. Ya, salah kamu ngelihat orang itu fatal. Kamu salah milih kuliah bisa berhenti tengah jalan, kamu bisa kuliah tempat lain. Nah kalau salah milih suami, mau sorry mas break, lah brak break ngaten nih kamu, gitu loh ya. Oh, sorry dek ya, kita bubar dulu ya. Bubar bubar ke mana? Udah ada anaknya, gitu loh ya. Itu lebih serius daripada milih kampus. Tapi enggak pernah ada. Apa jenenge ngono iku? Apa jenenge ngono? Lembaga bimbel, lembaga bimbel nyari suami, lembaga bimbel kan enggak ada. Kalau bimbel tes masuk perguruan tinggi ada. Ada, YouTube-nya banyak. Nah, kamu bisa belajar di situ. Dan itu penting ya. Jadi hati-hati. Terutama yang putri-putri. Jangan gampang dirayu laki-laki. Laki-laki itu gombal semua. Gitu loh ya. Memang perayu. Memang tukang rayu. Laki-laki ngomong, kamu cantik sekali. Laki-laki selambi ini double, mau percaya ya. Gitu loh ya. Nggak usah kamu jangan mau dibodohi begitu. Ya, jadi perempuan jangan mudah digombalin. Walaupun saya tahu perempuan itu seneng digombalin, ya itu bahaya kalau gombal-gombalin terus. Terus pengira, ke situ. Kalau kamu punya sungai yang mengalir di depan rumahmu dan kamu 5 kali mandi sehari, mosok masih ada kotoran? Tidak ada. Asal kamu jangan melakukan dosa besar. Kalau sampai orang zina, kalau gambaran saya ya, orang zina itu seperti kaca itu pecah. Ya. Terus kalau kaca pecah itu mau kamu cuci dah. Wong sudah pecah. Orang itu kalau zina, setiap orang oleh Allah dibekali nur tauhid. Itu yang menyebabkan kamu iman kepada Allah. Dan itu kamu tidak tahu, itu sudah ditanam. Kata Syekh Abdul Qadir, setiap ruh yang disayang Allah, ditanam oleh Allah bidarut tauhid, benih tauhid. Bidarut tauhid ini yang membuat kamu tidak bisa jatuh maksiat besar. Kalau sampai ada orang jatuh maksiat besar, bidarut tauhid ini dicabut oleh Allah. Orang yang sampai zina itu nurnya hilang di batinnya. Kalau kamu kasyaf, orang itu udah bulat. Tidak ada nurnya. Tapi kalau orang itu masih suci, bercahaya dia. Ada nurnya. Ya. Jadi tidak bisa orang mau sok-sokan nipu kiai yang alim. Oh, kok no nure. Meskipun kamu, mohon maaf ya, cuma saya buat contoh yang ekstrim. Mudah-mudahan tidak ada, tapi ada. Meskipun orang itu hafal Quran, kalau sampai jatuh zina, tidak ada nurnya. Opo ada? Ada. Saya dikomplain orang tua, anaknya SMP, ya, kemudian dipulangkan oleh gurunya karena ketahuan pacaran sama temennya. Ibunya marah-marah. Anaknya bilang, aku ini udah ndak suci, mah. Ndak suci bagaimana? Aku ini udah dinodai oleh guru tahfidku sejak MI, sejak SD. Hafal Quran itu. Menzinai anak SD. Bangsat. Ya. Qurannya iblis dia itu. Ya. Oh, saya sakit banget kalau ada orang berkedok agama kemudian berani maksiat itu. Ya. Hati-hati zaman akhir ya. Sampean punya Quran yang punya sanad, sampean yang harus nunjukkan orang Quran yang menjadi ahlinya Allah di bumi. Sampean punya ilmu agama,
harus tunjukkan orang yang benar-benar serius bawa agama di jalan Allah. Jangan sampai tidak mampu ngimbangi orang yang tidak benar itu. Kita dihadirkan Allah untuk menjadi pasukannya Rasulullah. Ya, kita dihadirkan oleh Allah untuk menjadi junudillah fil ardi. Ya, laskarnya Gusti Allah di bumi. Ya, perjuangannya tidak tahu di mana, tapi harus tetap membawa kebenaran. Ya. Wa qawluhu istiftahu. Adapun pernyataan Syekh Athaillah istiftahu ai talabu fathin, mencari pembuka liba bil ghuyubi, bagi pintu ghaib. Itu atfun atof musabbabin, atfu musabbabin ala sababin. Itu adalah atofnya musabbab kepada sebab. Paham ya? Li'annal quluba, karena sesungguhnya hati. Idza taharat, apabila suci apa hati. Wa tazakat, dan bersih apa hati. Rufi'at, diangkat. Anha, ya, dari hati, dari kulub. Hati-hati. Kulub jamaknya hati-hati malah beda. Ya, maksudnya hati yang banyak. Apa yang diangkat itu? Ya, al-hujubu, hijab-hijab, wal astaru, dan penutup-penutup. Orang Jawa nyebut penutup itu satir. Ya, itu dari astar. Fataro, maka kamu melihat, maka nama sesuatu kana yang ada ghaiban, secara ghaib, anha, dari al-qulub tadi. Minal ma'arifi, dari pengenalan-pengenalan, kemakrifatan, wal asrori, dan dari rahasia-rahasia Allah. Kalau sholatmu itu benar, maka sholatmu akan mensucikan dirimu dari dosa-dosa, dan sholat itulah yang kemudian bisa membuka hijab-hijab penutup hatimu. Nah, hijab-hijab itu banyak. Ya. Hijab-hijab itu banyak, nanti kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Ya. Termasuk hijab itu dosa, hubud dunya, itu hijab semuanya. Terlalu percaya pada sunatullah, itu hijab. Kalau orang lupa Allahnya maksudnya. Dan seterusnya. Baik, saya kira ini yang bisa disampaikan. Udah larut malam ya. Mohon maaf sangat. Ngajinya agak panjang. Karena tadi mulainya mundur ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan semuanya. Diberikan keberkahan semuanya. Saya kira ini Allahumma fiqillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.